Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 6 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10, Ofisi Pekan kedua, Peringatan Wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria.
Mada. Kristus yang dimuliakan, bumi, langit, dan lautan, dikandung Bunda Maria dan menjadi manusia, yang menguasai surya, bulan, bintang, semuanya, berkenan menjadi putra, perawan yang hina dina. Sungguh bahagia Maria, yang meskipun tetap darah, dinaungi roh ilahi, menjadi bunda tersuci. Mulialah Engkau ya Tuhan, yang lahir dari perawan, bersama Bapa dan Roh-Nya, sepanjang segala masa. Amin. Pendarasan Mazmur. Santa Maria menerima berkat Tuhan dan memperoleh kemurahan dari Allah penyelamatnya. Mazmur 23. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua penghuninya. Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut, menegakkannya atas samudra raya. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Dia yang menerima berkat Tuhan dan memperoleh balas jasa dari Allah penyelamatnya. Orang yang demikianlah yang mencari Tuhan, yang menghadap hadirat Allah Yakub. Tinggikanlah tiangmu hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan yang perkasa dan perwira, Tuhan yang jaya dalam peperangan. Tinggikanlah tiangmu hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan semesta alam, Dialah Raja mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria menerima berkat Tuhan
dan memperoleh kemurahan dari Allah penyelamatnya. Allah yang Maha Tinggi berkenan menyucikan tempat kediamannya. Mazmur 45. Allah itu perlindungan dan kekuatan kita. Pertolongannya terbukti dalam kesesakan kita. Maka kita tidak takut sekalipun bumi bergetar, sekalipun gunung-gunung tenggelam ke dasar laut, sekalipun gelora lautan berbuih mengamuk, sekalipun gunung-gunung goncang dihempas ombak. Kota kediaman Allah yang Maha Tinggi digembirakan oleh aliran sungai. Karena Allah mendiaminya, kota itu tidak akan goncang. Allah menolongnya waktu fajar mereka. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Allah memperdengarkan suaranya, maka hancurlah bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Benteng kuatlah bagi kita Allah Yakub. Mari pandanglah karya Tuhan yang agung, dan karyanya yang dahsyat di seluruh bumi. Dihentikannya semua peperangan sampai ke ujung bumi. Busur dipatahkannya, tombak diremukannya. Dibakarnya kereta perang. Jangan banyak bicara, akuilah aku sebagai Allah. Agung di antara bangsa-bangsa, agung di seluruh dunia. Tuhan semesta alam menyertai kita. Benteng kuatlah bagi kita Allah Yakub. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah yang Maha Tinggi berkenan menyucikan tempat kediamannya. Santa Perawan Maria, Tuhan cinta padamu. Mazmur 86. Hai Yerusalem, kota di atas gunung yang kudus, Tuhan cinta padamu. Hai benteng Sion, Tuhan yang memperindah semua kediaman Yakub.
berfirman dalam dirimu. Mesir dan Babel akan ku daftar antara mereka yang mengakui aku. Bahkan Filistia, Tirus dan Etiopia akan termasuk warga negara Sion. Tetapi tentang Sion sendiri akan dikatakan, orang ini dan orang itu kelahiran Sion. Allah yang Maha Tinggi menyentosakannya. Tuhan akan mencatat dalam daftar para bangsa. Ini pun dilahirkan di Sion. Dan semua orang yang pernah menderita demi Sion akan bernyanyi dan menari-nari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Perawan Maria, Tuhan cinta padamu. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 12 sampai 26. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu.
Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus. Bagian pertama, nasihat-nasihat untuk hidup rohani. Pasal ke-9, hal taat dan patuh. Sudah tentu setiap orang suka melakukan kehendaknya sendiri dan paling tertarik kepada mereka yang sepaham dengan dia sendiri. Tetapi bila Allah berada di tengah-tengah kita, kadang-kadang perlu kita mengesampingkan pendapat kita sendiri untuk mendapat perdamaian. Siapakah yang begitu berhikmat sehingga ia dapat mengetahui segala-galanya? Oleh karena itu, baiklah kita jangan terlalu mempertahankan pendapat kita sendiri, melainkan kita mempertimbangkanlah sedalam-dalamnya pendapat-pendapat orang lain. Meskipun kita merasa bahwa pendapat kita itu benar, namun bila kita bersedia mengikuti pendapat orang lain demi cinta kasih kita kepada Tuhan, maka kelak akibatnya hal ini akan lebih berfaedah bagi kita. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini yang sudah mereda tidak bangkit kembali. Semoga tidak ada lagi varian baru COVID yang berbahaya. Kita doakan saudara-saudara mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa juga untuk mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, marilah kita doakan perdamaian di negeri Ukraina yang dilanda perang. Semoga negara-negara yang bertikai, baik Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara Barat dan juga Amerika, segera bisa berdamai. Tidak lupa, marilah kita doakan kepentingan-kepentingan bagi keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon semoga hamba-hamba-Mu ini tetap sehat jiwa raganya. Jauhkanlah kedukaan di dunia dan kurniakanlah kesukaan di surga. Berkat bantuan Santa Perawan Maria. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.